Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, saya diberkati, kamu juga diberkati. Hari ini Torang mau mulai Torang pe ibadah, tetapi Torang mau mengawali Torang pe ibadah dengan nyanyi sama-sama I love you Jesus. Anak-anak, saat ini Torang mau doa dulu kan? Torang mau doa, mau minta berkat dari Tuhan, minta Tuhan pimpin Torang pe ibadah sekarang ini. Dan semuanya, mari dalam sikap doa, Torang mau berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, Torang bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan, hari Minggu ini, Torang boleh sama-sama beribadah Tuhan. Torang mau memuji, membesarkan nama-Mu. Biar Torang ada di rumah masing-masing, tapi Torang yakin dan percaya Tuhan ada sama-sama dengan Torang semua saat ini. Dan Torang minta Tuhan, tolong bantu Patorang saat ini, bantu anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Kanaan Uling Dano yang saat ini sama-sama datang beribadah kepadamu. Tolong berkati torang semua. Dan Tuhan, sebentar torang mau dengar firman Tuhan, torang mau baca Alkitab, torang mau merenungkan. Tuhan, tolong kuasai torang semua Tuhan. Dengan Tuhan Pero, supaya torang boleh mengerti Tuhan pe firman. Torang yakin Tuhan, kalau Tuhan mau berbicara pada torang saat ini. Makasih banyak Tuhan, Torang mau serahkan Torang pe ibadah saat ini cuma di dalam tangan-Mu saja. Ini Torang pe sombayang. Dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, sebelum Torang baca dengan dengar cerita Alkitab, Torang mau nyanyi sama-sama I'll do my best. I love you, Lord.
Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, sekarang ini torang mau baca Tuhan pe firman. Saat ini semuanya sudah siapkan Alkitab toh? So ada Alkitab masing-masing toh? Nah, kalau so siap, mari torang baca Tuhan pe firman yang terambil di dalam Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14, torang baca sama-sama. DP bunyi begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikian torang pe pembacaan saat ini, dan mari sama-sama torang mau lihat video yang berikut ini. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." kepala penjara itu menyuruh membawa sulung.
lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Anak-anak, ibu mau bertanya dulu. Anak-anak tahu tentang Tuhan Yesus itu penyelamat torang manusia itu dari siapa? Nah, ada yang bilang itu dari orang tua, dari guru-guru di sekolah minggu, ada yang baca dari Alkitab atau tahu dari Alkitab. Ya, pastinya anak-anak, ada yang kasih tahu pak anak-anak tentang Yesus itu torang pe Tuhan yang kasih selamat pak torang. Nah, biarpun Alkitab itu ada, mar kalau nyanda ada yang kasih tahu, nyanda ada yang jelaskan, pastinya ada dari anak-anak yang nyanda mengerti dan tahu tentang kabar keselamatan tersebut. Dan torang semua saksikan bersama di video tadi toh, apa yang torang ada lihat di video itu? Betul sekali. Ada utusan-utusan dari Tuhan Yesus, yaitu Paulus dan Silas, yang pergi kasih tahu tentang Tuhan pak orang-orang. Dorang mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan setiap orang dan mau mengajak orang-orang supaya apa? Supaya dorang mau percaya pada Tuhan Yesus. Tapi dorang semua lihat kalau waktu Paulus dan Silas, waktu dorang baking dorang petugas itu, waktu dorang kasih tahu tentang Tuhan pe firman, tentang Injil, dorang itu mengalami banyak susah. Bahkan dorang dimasukkan di dalam mana? Penjara. Tapi anak-anak, Tuhan pakai keadaan waktu mereka ada di penjara untuk menjadi pintu membawa kepala penjara untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Paulus dan Silas yang waktu itu dalam penjara, dorang nyanda rasa susah hati. Yang dorang lakukan adalah berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan anak-anak, apa yang terjadi? Betul sekali, ada gempa bumi yang menyebabkan semua belenggu, semua yang dak ikat tuh orang-orang di penjara tak buka. Bukan cuma itu, pintu-pintu penjara tak buka. Mar, dorang nyana lari dari penjara.
Itu baking itu kepala penjara puji pa Tuhan. Deng batanya tentang keselamatan pa Paulus deng Silas. Pada akhirnya Paulus dan Silas kasih tahu kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus pa kepala penjara dan keluarganya. Sehingga seisi rumah, seisi keluarganya percaya dan kasih dorang pe diri dibaptis. Nah anak-anak, sama dengan torang pe pembacaan saat ini yang berbunyi begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Maksudnya adalah begini. Firman Tuhan ini harus diberitahukan apapun keadaannya kepada siapapun. Karena kalau tidak diberitahukan, maka kita menutup kesempatan bagi orang lain untuk bisa percaya. Dan itulah sebabnya setiap hari Minggu anak-anak membaca Alkitab dan diberikan penjelasan dalam renungan. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa mengerti dan percaya atau tetap percaya kepada Tuhan. Karena keselamatan kita hanya didapat kalau kita percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Hidup kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita hanya dapat kita peroleh kalau orang ini percaya pada Tuhan Yesus. Dan anak-anak boleh ambil bagian for kasih tahu Tuhan pe firman. Pas apa? Tentu katuk boleh kasih tahu Pak adik, Pak kakak, Pak orang tua, atau Pak teman-teman atau siapa saja. Torang rajin dengar firman Tuhan, baking torang lebih kenal Pak Tuhan. Kon Tuhan mau baking kuat Pak torang, for tetap batang percaya pada Dia, tu torang pe juru selamat. Nah, tetap percaya pada Dia dan Tuhan mau berkati torang semua. Amin. Sekarang ini torang mau hafal ayat kan sama yang biasa. Nah, torang pe ayat hafalan saat ini terambil dari Yohanes 6 ayat 47b. Yohanes 6 ayat 47b berbunyi begini. Sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Sekali lagi, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, sekarang torang hafal sama-sama nih, sama-sama. Yohanes 6 ayat 47b. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Tadi torang so baca dengan dengar cerita Alkitab. Sekarang torang semua menyanyi bersama-sama, Tuhan dengar doaku. Anak-anak, saat ini torang semua berdoa sama-sama kan? Torang semua tutup torang pe ibadah dengan doa. Mari semuanya dalam sikap doa, torang berdoa.
Makasih banyak Tuhan Yesus karena torang boleh beribadah, torang boleh dengar firman Tuhan, dan makasih banyak torang semua boleh diingatkan Tuhan bahwa percaya pada Tuhan itu penting. Dan torang semua mesti ambil bagian Tuhan, for kasih tahu tentang Tuhan, pas apa jo yang ada di dekat pat orang. Tolong Tuhan, torang semua biar masih kecil, masih anak-anak, tapi torang tahu Tuhan. Waktu torang percaya pada Tuhan, waktu torang tahu tentang keselamatan dari Tuhan, torang pasti kasih tahu, torang bisa kasih tahu itu pada orang-orang. Supaya orang-orang boleh tahu tentang Tuhan Yesus, percaya kun diselamatkan. Antara itu Tuhan, bantu torang semua, bantu setiap anak-anak, sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano, bantu setiap guru-guru, bantu setiap kami, orang tua, semua torang semua Tuhan. Supaya torang nyanda mau pasti kasih tahu tentang Tuhan dalam torang hidup. Supaya Tuhan dikenal dan dimuliakan. Tolong Tuhan, berkati torang semua. Tapi juga mari memberkati Tuhan, torang semua anak-anak sekolah minggu diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, dijauhkan dari terjangkit penyakit, dan tolong Tuhan bantu akang pada orang semua dalam studi. Anak-anak Jemaat Gemim Kanaan Ulindano berkati dorang dalam dorang studi. Dan torang yakin Tuhan bahwa Tuhan akan selalu melindungi pada orang. Tuhan menolong dorang walaupun dorang kegiatannya cuma di rumah sama-sama dengan keluarga. Tetapi Tuhan dorang tetap semangat for belajar, tetapi juga semangat untuk berdekat pada Tuhan. Tuhan tolong berkati juga setiap orang tua, anak-anak supaya diberkati juga. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua, segala sesuatu yang dorang usahakan, mari Tuhan berkati. Dorang yakin dan percaya bahwa berkat dari Tuhan melimpah bagi keluarga, setiap keluarga yang ada di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Tetapi Tuhan memberkati juga torang pe gereja, memberkati juga torang pe lingkungan. Tuhan berkati terus Tuhan. Semua torang Tuhan berkati. Dan tolong Tuhan supaya torang hidup rukun, damai, dan tetap mengandalkan Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Kanaan Ulindano, diberkati dalam dorang pe pelayanan, pemberian diri semuanya. Tetapi mari memberkati juga torang pe pendeta, yang ada di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano, bahkan para pelayan khusus, pendeta-pendeta yang ada, vikari, semua Tuhan berkati. Dan torang yakin Tuhan, kalau torang sama-sama di dalam Tuhan, mau baking yang terbaik for Tuhan, pasti Tuhan mau melindungi torang, mau memberkati torang. Makasih banyak Tuhan Yesus. Torang yakin dan percaya setiap torang diberkati oleh Tuhan. Torang pe kehidupan, torang pe tempat tinggal, torang pe lingkungan, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi. Makasih banyak Tuhan, mau menyerahkan semuanya cuma di dalam tangan-Mu. Dan biar torang semua tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan. Makasih banyak Tuhan, ini torang pe doa di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman masih semangat toh mau puji Tuhan? Sebagai lagu penutup, torang menyanyi sama-sama Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja,
teman-teman, torang pe bahasa selesai. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Sampai jumpa minggu depan.